Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah menambahkan lagi kebaikan-kebaikan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan berkuliah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang dapat mensyafat beliau di hari akhir nanti, dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang beliau ajarkan di dalam kehidupan kita saat ini. Maaf itu tadi saya diminta berkas pengajuan alat-alat lab ya, jadi saya masih sedikit untuk WD2 nanti saat clear-nya, jadi saya dahulukan. Kita akan meneruskan mengenai studi aliran daya, ya, masih studi aliran daya, dan sekarang ini kita akan melihat kepada studi aliran daya yang lebih real, karena yang namanya studi aliran daya itu memang harus melihat kepada data-data sistem daya, dan data-data itu nanti adalah berupa bilangan kompleks. Ini salah satu di antara contoh ya, contoh hitungan aliran daya adalah seperti ini. Ya, ini saya kira ada di Google Drive yang bisa Anda akses di deskripsi ya, deskripsi grup. Deskripsi grup ini ada link video, ada link materi kuliah. Ya, jadi kalau Anda klik itu link materi kuliah, di situ itu ada ini ya, load flow 2. Load flow 2 ini di sini bisa. Nah, ini masih bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesianya, akan saya share sekarang. Bahasa Indonesianya dari sini. Ya. Ini sudah bahasa Indonesia. Flow yang ini bahasa Indonesia. Bisa Anda buka nanti. Sudah masuk ya di Google Drive. Oke, jadi sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya studi aliran daya yang menjadi target kita untuk dapat kita analisis, ya, untuk dapat kita kerjakan perhitungannya. Nah, jadi seperti ini, ya. Pak, mohon maaf Pak, belum share screen. Oh iya. Terima kasih sudah diingatkan. Sudah kelihatan ya screen-nya ya? Sudah Pak. Ya, jadi ini adalah sistem daya yang melakukan sistem interkoneksi begitu ya. Jadi terdiri dari beberapa bus yang kita masih belum akan melakukan analisis pada sistem seperti ini, ya, karena ini cukup banyak busnya. Kita masih melakukan analisis pada sistem dengan 3 bus, ya, seperti bersamaan simultan yang Anda kerjakan itu kan 3x3 ya matriknya. Maka begitu juga sistem yang akan kita pelajari itu adalah sistem dengan 3 bus, sehingga matriknya nanti adalah 3x3 matrik Y busnya. Nah, tapi kalau Anda sudah bisa untuk melakukan pemrograman, ya, jadi nantinya kita akan mengerjakan studi analisis aliran daya itu dengan menggunakan program, ya, bukan lagi menggunakan kalkulator atau menggunakan Excel, karena Excel tidak bisa memproses bilangan kompleks, ya, sehingga kita harus memprogram dengan menggunakan MATLAB
Ya, di mana MATLAB itu bisa melakukan perhitungan bilangan kompleks dan sekaligus juga bisa diprogram. Ya, atau kita menggunakan Octave, bisa menggunakan Octave yang online. Anda bisa juga programnya sama dan bisa dijalankan juga persis seperti itu nanti di Octave-nya. Nah, jadi sebelum masuk pada perhitungan, kita lihat dulu kepada sistem daya ini. Nah, jadi sistem daya ini sistem dayanya terdiri dari berapa bus ya. Ada banyak bus nih. Dan bus di sistem daya itu dikategorikan menjadi 3 macam. Ya. Yang pertama adalah load bus. Yang pertama adalah load bus atau bus beban. Ya, bus beban. Nah, bus beban ini dikenal juga dengan PQ bus. Ya, dikenal juga dengan PQ bus. Nah, PQ bus ini adalah bus yang diketahui daya aktif atau P dan daya reaktif ya atau Q. Ya, dengan adanya data berupa daya aktif P dan daya reaktif Q, maka kita bisa menghitung arusnya. Ya, pada bus ini kita bisa menghitung arus yang mengalir. Ya, jadi kalau kita lihat kepada persamaan aliran daya I sama dengan YV, ya, jadi ini adalah bus yang diketahui I-nya. Nah, tegangannya masih belum diketahui bus ini. Oke ya, itu tipe bus yang pertama adalah load bus, yang kedua adalah generator bus atau bus generator. Nah, pada bus generator ini diketahui P atau daya nyatanya dan diketahui juga tegangan bus. Ya, ini disebut sebagai bus generator. Seperti bus-bus yang ada generatornya ini ya. Nah, itu disebut PV bus. Perhatikan di sini adalah PV bus ya, ada generatornya. Di sini bukan, yang ini adalah daya yang ada generatornya, bus yang ada generatornya. Di sini juga bus yang ada generatornya, PV bus ya. Jadi di sini ini ada 4 generator, 1, 2, 3, 4. Bunder-bunder ini adalah generator ya. Nah, dari 4 generator yang ada, itu 3 generator itu akan menjadi PV bus. Dan 1 bus lagi akan menjadi bus yang sangat penting, yaitu yang dikenal sebagai slack bus atau bus berayun. Ya. Dan ini disebut sebagai penting ya, slack bus atau bus berayun ini, karena dia ini diketahui tegangannya. Ya, diketahui tegangannya. Nah, untuk ketiga bus ini, ya, bus yang wajib ada adalah load bus atau bus beban, ini wajib ada. Ya. Dan juga slack bus atau swing bus ini juga harus ada supaya kita bisa menyelesaikan persamaan iteratifnya itu ya. Maka nomor 1 dan nomor 3 harus ada. Nomor 2 tidak harus ada. Terutama ketika bus kita hanya 3 ya, maka kita hanya punya 2 macam bus, yaitu load bus dan swing bus atau slack bus. Oke. Nah, kita lanjutkan, ini load bus ya, silakan ini nanti dibaca-baca sendiri. Di sini ada bus generator atau PV bus. Sebentar. Jadi untuk load bus atau PV bus ya, maka yang diketahui adalah PI dan QI. I adalah nomor bus ya. Jadi bus I di sini. Ya, jadi di sini ada bus I. Bus ke I bisa bus 1, bisa bus 2, bisa ini. I adalah antara nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, untuk bus yang tipenya adalah load bus atau PQ bus, maka P dan QI diketahui. Yang tidak diketahui adalah VI dan delta I. Ya. VI nilai mutlaknya dan delta I. Ya. Kenapa ada delta di sini? Karena bilangan kompleks ya, ini adalah bilangan kompleks di mana kita
dengan menggunakan model rektangular, model polar, ya, bilangan kompleks yang tipenya polar, bentuknya polar, maka kita akan mengetahui nilai mutlaknya dan mengetahui sudutnya. Ya. Jadi di sini ini V dicari. Di sini adalah V dicari. Mungkin kita bisa membuka di sini ya. Di sini ada catatan materi kuliah yang sudah saya ringkas. Ya ini. Ya, jadi ini adalah matrik yang akan kita selesaikan dengan metode iteratif. Ya. Jadi untuk load bus itu yang diketahui adalah P dan Q. Ya. Yang diketahui adalah P dan Q. Dengan adanya P dan Q, maka kita bisa menghitung I ini. Ya. Jadi arus pada bus itu bisa dihitung dari P dan Q pada bus tersebut. Nah, jadi I-nya bisa ketemu. Apabila P dan Q diketahui, maka arus pada bus tersebut bisa dicari. Jadi P dan Q-nya itu diketahui. Ya, P dan Q diketahui, berarti I-nya diketahui. I diketahui di sini, sehingga ini adalah load bus atau PQ bus. Ya. Jadi bundar ini yang dicari ya. Bundar ini yang dicari berarti yang centang ini diketahui ya. Jadi ini berarti tegangannya tidak diketahui, berarti tegangan ini dicari ya. Jadi ini adalah seperti V2 atau V3 ya, di mana V dan V2 dan V3 ini dicari ya. Dan I-nya diketahui ya. Untuk bus 2 dan bus 3 di persamaan ini ya, itu diketahui I-nya. Berarti ini adalah tipe load bus ya. Bus 2 dan bus 3 pada catatan sebelah kiri itu adalah load bus karena P dan Q-nya diketahui atau arusnya diketahui. Ya, sekali lagi arus bisa dicari dari persamaan ini. I2 sama dengan P2 min CQ2 per P2. Ya, jadi tegangannya dicari. Ini bundar dicari, sementara P dan Q-nya diketahui atau arusnya diketahui. Oke, itu adalah tipe load bus. Kemudian bus generator ini bisa kita lewati dulu supaya bisa lebih ringkas ya. Karena kita untuk saat ini tidak menggunakan bus generator. Berikutnya adalah tipe bus ketiga yaitu slack bus. Ya. Slack bus ini diketahuinya adalah V dan deltanya atau nilai tegangannya diketahui. Ini. Jadi ini seperti V1. Dan pada prakteknya nanti yang namanya slack bus atau swing bus itu selalu berada pada bus nomor 1. Ya, itu hendaklah kalian benar-benar mengingatnya ya, sehingga otomatis nanti ketika perhitungan itu slack bus atau swing bus itu selalu seperti ini, berada pada bus nomor 1. Jadi untuk slack bus atau swing bus, V dan I diketahui. Ini ya, V1 ini diketahui. Ini. V1 diketahui. Yang sudah centangin berarti sudah diketahui. Berarti yang dicari apa? Yang dicari adalah I1. I1 itu berarti apa? Berarti daya. Ya. Daya dan daya reaktif itu yang dicari. Ya, karena daya reaktif dan daya reaktif dicari, atau bisa berarti arusnya yang dicari. Ya, sehingga arus pada bus tersebut, misalkan pada bus 1, itu masih harus dicari bundar di sini. Inilah ya. Jadi Anda sudah belajar untuk menyelesaikan persamaan simultan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di mana persamaan simultannya itu yang diketahui dan yang tidak diketahui itu tidak sama untuk setiap persamaan. Ya. Jadi ini bukanlah seperti persamaan simultan biasa, di mana biasanya persamaan simultan biasa itu yang tidak diketahui adalah ini, adalah variabel yang paling kanan, yaitu V1, V2, V3.
Ya. Tetapi ini adalah untuk studi aliran daya, dia itu mirip-mirip dengan persamaan simultan yang dimodifikasi, di mana matrik paling kanan, matrik tegangan ini diketahui sebagian. Ya. Kemudian matrik yang paling kiri itu juga diketahui sebagian lagi tidak diketahui. Dan ini bisa diselesaikan karena jumlah persamaan yang harus diselesaikan pada setiap kali proses itu memadai, dilengkapi dengan jumlah variabel yang sepadan, ya. Oke, ini mungkin ya dari latar belakang yang tadi, ya. Kemudian kita akan melakukan proses penyelesaian dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, yang pertama ini adalah yang selalu kita akan gunakan pada tahap ini, yaitu Gauss-Seidel method, ya, yang akan kita gunakan ketika tidak ada PV bus. Jadi PV bus tipe nomor 2 itu kita anggap tidak ada dulu, ya. Jadi bus yang ada adalah slack bus atau load bus saja. Ada satu untuk setiap sistem daya, itu slack bus itu hanya ada satu, karena dia ini yang nanti akan digunakan untuk mengatur daya, gitu ya. Naik turunnya daya pada sistem itu di cover sama slack bus ini, dan juga tegangan slack bus itu diketahui. Jadi dia itu untuk slack bus tegangannya itu fix, ya, dibuat tetap, diatur tegangannya itu tidak berubah, yaitu sekian volt, sekian derajat begitu. Nah, cuman arusnya, ya, atau daya aktif dan daya reaktifnya itu yang variabel. Ya, jadi I-nya justru dicari kalau slack bus. Tegangannya sudah jelas, ya, karena ditentukan dari soal atau ketika nanti di sistem yang real, unit pengatur beban itu akan memerintahkan slack bus untuk mengatur atau membuat tegangan pembangkitannya itu berada pada nilai yang sama. Oke, tegangan pada slack bus ini diambil sebagai referensi, ya. Jadi misalnya tegangan diketahui dan sudut fasa tegangan ditetapkan selalu sama dengan 0, karena yang namanya tegangan referensi itu nilai sudut dari tegangan itu akan selalu 0 derajat. Jadi ini adalah 0, sudut fase itu 0 derajat. Kemudian untuk load bus sudah diterangkan tadi bahwa load bus itu P dan Q-nya diketahui atau arusnya diketahui di sini. I2 dan I3 misalnya diketahui, kemudian tegangan tidak diketahui, yaitu V2 dan V3. Nah, ini dicari. Nah, dengan menggunakan iterasi Gauss-Seidel, ya, kita mengasumsikan nilai awal untuk besarnya tegangan dan sudut fasa setiap bus. Ini seperti yang sudah Anda kerjakan. Untuk metode iterasi Gauss-Seidel, maka nilai awalnya untuk setiap tegangan, ya, dan sudut fasa setiap tegangan di setiap bus itu harus diasumsikan, ya, berapa nilai asumsi awalnya. Ini, ya, karena misalkan V2 dan V3 itu dicari, maka untuk mendapatkan nilai V2 dan V3 yang dicari ini, kita memberikan kepada V2 dan V3 ini nilai awal yang masih belum tentu benar, ya. Dan nilai awal itu nanti akan diproses di prosedur iteratif, ya, sehingga nilai awal ini akan selalu berubah dan akan mendekati kepada nilai yang dicari. Oke, nah ini, ya, ditulis di sini ini adalah sistem dengan N bus, I bus sama dengan Y bus, V bus. Nah, ini seperti yang sudah kita tulis di sini, ya, I bus sama dengan Y bus, V bus, ya. Nah, kemudian dengan menggunakan cara seperti yang sudah diterangkan di sini juga, ya, untuk I1, I2, I3 bisa kita jabarkan, ya, sama dengan Y11 V1 plus Y12 V2 plus Y13 V3 untuk I1, ya. Kemudian I2 adalah Y21 V1 plus Y22 V2 dan seterusnya. Dan I3 adalah seperti ini, sama dengan Y31 V1 plus Y32 V3 V2 plus Y33 V3. Ya, jadi itu seperti yang ditulis di sini juga, ya, sama.
Cuma kita di sini memiliki bentuk yang lebih sederhana karena kita sudah tetapkan jumlah basnya adalah 3. Oke, kita naikkan. Nah, kita kemudian akan mencari V2. Ya, karena kita sudah tahu bahwa V2 ini harus dicari, I2 diketahui, centang. Nah, V2 kan dicari. Maka mencari V2 bagaimana? Mencari V2 adalah dari persamaan I2 sama dengan ini. Ya. Jadi mencarinya adalah dari persamaan kedua ini. Bagaimana? Ya, ini kita bawa ke kiri ya. Y22V2 ini dibawa ke kiri tapi nilainya tetap positif ya. Nah, kemudian ini I2 dibawa ke kanan ya sehingga dia nanti juga akan berubah. Dia nanti juga akan tetap ya. I2 ini tandanya tetap positif ya, karena V2 ini dibawa ke kiri tapi tandanya kita pertahankan, maka begitu juga I2 ini kalau dibawa ke kanan maka tandanya tetap. Sementara yang tidak berubah posisi itu nanti akan berubah tanda. Jadi di sini I2 per Y22 ya. V2 sama dengan 1 per Y22 dikalikan I2 ini bawa ke kanan. I2 min Y21V1 dikurangi dengan ini ya, ini kan ya. Min Y23V3. Min Y23. Ya. Dia menjadi sama dengan 1 per Y22 dikalikan dengan I2. Nah, I2 di sini sudah diubah menjadi dalam bentuk daya ya. V2 min CQ2 dibagi V2 konjugit. Di mana memang yang namanya I2 atau arus pada bus 2 atau arus pada setiap bus manapun gitu ya, itu sama dengan daya aktif pada bus itu dikurangi daya reaktif dibagi dengan tegangan bus konjugit. Jadi seperti ini. Jadi V2 yang disebutkan pada bukunya Pak Ramadan ini ya itu adalah bentuk umum. Ini VI sama dengan 1 per YII dan seterusnya. Cuman kita sudah menentukan jumlah bus pada sistem kita adalah 3. Jadi di sini sudah jelas ya V2 sama dengan sekian. Ini persis ya persamaannya. Nah, setelah kita memperoleh persamaan untuk mencari V2, maka kita bisa kemudian menggunakan iterasi Gauss-Seidel untuk mencari V2 dengan menggunakan persamaan ini. Ya, jadi ini adalah persamaan yang sudah siap untuk dipakai untuk menghitung V2. V2 kita masukkan nilai awal dulu V2 ya, kemudian kita proses ya untuk menghitung nilai V2 yang baru. Jadi nilai V2 yang awal masuknya ke sini, V2 awal. Terus V1 dan V3 ini V1 mungkin sudah dihitung karena pada tahap bukan ya, V1 sudah diketahui ya, V1 ini ya. V1 ini diketahui, V2 menggunakan nilai awal. Jadi V3 menggunakan nilai awal yaitu tergantung pada soal. Nah, kemudian mencari V3 bagaimana? Karena V3 juga dicari kan, ini V3. Nah, V3 dicari dengan persamaan ketiga ini dimodifikasi di mana V3-nya dibawa ke kiri tetapi tandanya tetap ya. Sehingga V3 sama dengan I3 ini. Sebentar ya. V3 sama dengan I3. I3 itu sama dengan V3 min CQ3 per V3 konjugit. Adalah I3 dikurangi Y31V1 min Y32V2. Gitu. Jadi dengan menggunakan dua persamaan ini, V2 dan V3 mestinya bisa kita peroleh. Nah, setelah V2 dan V3 kita selesaikan, maka kita mencari kita mencari I1. Ya, kita mencari I1 karena V1-nya sudah ketemu, kemudian V2 dan V3 juga. Maksudnya V1 itu sudah diketahui ya. V1 ini sudah diketahui sebelum kita menghitung, maka V1 sudah disebutkan di dalam soal. Nah, V2, V3 ini kita cari, maka mencarinya adalah dengan cara menggunakan persamaan ini iteratif ya, dengan menggunakan nilai-nilai yang sudah diketahui, dan nilai-nilai yang dihitung nanti akan berubah-ubah. Nilai yang dihitung akan berubah.
Ya, jadi kita menghitung V1, V2 dan V3. Dan V1-nya itu sudah diketahui. Ini ya, V1 sudah diketahui. Kemudian ini, dalam sebuah sistem daya listrik, daya lebih kenal daripada arus. Ya, sehingga nilai-nilai arus di sini ini, I1, I2, I3, itu tidak kita nyatakan sebagai arus begitu saja, tetapi kita nyatakan dalam daya. Daya kompleks, yaitu daya kompleks S. Nah, daya kompleks S yang masuk ke bus ke I adalah ini, SI sama dengan PI bus. Ini adalah daya kompleks. Untuk setiap bus, maka berlaku daya kompleks ini. Ya. Kemudian daya kompleks ini kita ubah bentuknya menjadi SI aksen. SI aksen. Nah, SI aksen ini sama dengan V aksen dikalikan I aksen. Dimana I sama dengan P menjadi dibagi. Ya, jadi dengan cara ini kita bisa memperoleh besarnya arus pada bus I dengan menghitung besarnya P min JQ dibagi dengan tegangan pada bus tersebut. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Akan lebih jelas kalau kita menggunakan perhitungannya. Kita coba mengerjakan perhitungannya, kita pakai MATLAB atau pakai Octave, silakan. Silakan, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi kita sekarang akan menggunakan bilangan kompleks dalam perhitungan kita ke depan. Mulai hari ini sampai berikutnya, maka kita menggunakan bilangan kompleks. Dan kalau kita menggunakan bilangan kompleks, maka hanya software tertentu ya yang bisa kita pakai untuk melakukan perhitungan tersebut. Kita lanjutkan dulu. Ini ya. Pada contoh, nah ini contohnya dari bukunya Ramadan El Satsat. Ini ada satu contoh. Ya, saya besarkan contohnya ini. Jadi di contoh ini terdapat satu generator saja. Contoh ini sederhana. Satu generator saja, di mana pada generator ini ya tegangannya diketahui V1 ya, sama dengan 1 per unit. Kemudian delta I-nya sama dengan 0, yaitu sudut fasa tegangan pada bus ke-1 ini. Kemudian bus yang lain adalah PQ bus ya, sehingga tidak ada PV bus. Bus yang lain adalah PQ. Di mana bus 1 adalah slack bus dan kita anggap sebagai bus referensi. Oke, jadi pada bus referensi ini V1 sama dengan 1 dan delta 1 sama dengan 2. Diketahui, tegangan diketahui. Ya. Dan pada bus 1 ini P dan Q-nya tidak tahu. Nah, jadi pada bus 2 dan 3, ya, P2, P3, Q2, Q3 adalah justru diketahui. Ya. Dan yang tidak diketahui adalah tegangan-tegangan pada bus ini. Jadi bagaimana caranya mencari V2? V2 kita cari dengan menggunakan ya, mirip saja dengan persamaan yang sudah pernah kita tulis sebelumnya. Seperti ini ya, mencari V2. Seper Y besar 22 dikalikan I2 min Y21 min Y23 V3. Menggunakan rumus yang di sebelah kanan ini juga bisa, tapi ini dia pakai variabel baru yang disebut L2P. L2P ini sebetulnya sama dengan ini L apa L
Kita lewati dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi seperti ini. V2, nah ini adalah yang jelas-jelas mirip sekali dengan persamaan kita ya. Jadi mencari V2 adalah seperti ini. V2 transfer V2 conjugate, ini kan? V2 mana? Ini ya. Ini V2 yang ini. Nah, rumus yang ini. Rumus yang ini. Jadi V2 sama dengan seper V2 conjugate di sini adalah seper V2 conjugate-nya. Ya. Kemudian dikalikan P2 min JQ2, ini di sini. P2 min JQ2 dibagi Y22. Nah, ini dibagi Y22. Nah, jadi persamaan sebelah kiri untuk mencari V2 itu sama saja dengan yang sebelah kanan. Kemudian dikalikan, dikurangi dengan Y21 dikalikan dengan Y21 kali V1. Atau Anda bisa mengalihkan ini atas bawahnya ini dengan atau membaginya. Y21 per Y22. Oh ya, nah ini. Y22-nya masuk ke sini kan. Nah, jadi min Y21 per Y22 kali V1. Ya. Karena tanda kurungnya ini kita bawa ke sini. Jadi V2 itu sekian-sekian dikurangi Y21 per Y22. Betul. Kemudian dikurangi lagi dengan Y23 V3 per Y22. Y23 V3 Y23. Itu adalah untuk mencari V2. Untuk mencari V3 dengan cara yang sama, cuma di sini adalah seper Y33 dan di sini adalah P3 min J3 per V3 conjugate min Y31 V1 min Y31 V3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Langsung aja bertanya ya, kalau kalian merasa ada yang kurang jelas ya silakan. Nah, jadi dengan persamaan V2 sama dengan sekian-sekian ini ya, dan persamaan V3 sama dengan sekian-sekian ini, maka V2 dan V3 akan bisa diperoleh. Berapa besarnya V2 pada load bus yang pertama dan berapa besarnya V3 ya, pada load bus yang berikutnya. Jadi kita load bus punya 2, slack bus punya 1, dan kita bisa mencari V2 dan V3. Ya, misalkan saja kita ngeset V2 V3-nya itu nilai awal ya. Nilai awalnya itu seperti ini. V2 0 sama dengan V3 0. Ini maksudnya apa 0 di sini? Ya. Maksudnya itu adalah iterasi ke 0 kan. Atau belum dilakukan proses perhitungan berulang, maka nilai awal dari V2 dan V3 yaitu tegangan pada bus 2 dan bus 3 itu adalah sama dengan 1 sudut 0 derajat. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan memulai iterasi. Kita mulai iterasi. Ya, ini akan kita lakukan perhitungan berulang pada V2 dan juga perhitungan berulang akan kita lakukan pada V3. Nah, perhitungannya sudah dilakukan. Untuk contoh itu tadi, ya. Ini start the first iteration. Kita nyari V2 yang pertama. Setelah dapat V2 yang pertama, sekian ini bilangan kompleks ya. Perhatikan bagaimana kita harus menghitungnya. Ini Y21 itu adalah bilangan kompleks, Y22 itu juga bilangan kompleks, V1 itu adalah bilangan kompleks, dan
dikalikan dengan V3 yang ke 0. Jadi V3 itu yang awal adalah 0. Oh bukan 1,0. 1,0 sudut 0. Itu V3 yang ke 0. Ya, jadi memang sebaiknya persamaannya itu Anda tulis ulang ya, untuk melihat nilai-nilai dari variabel itu sudah seperti apa. Ya. Jadi kalau V3 itu masih belum ada V3 yang ke 1 karena V3 belum dihitung pada saat ini. Yang ada itu adalah V3 yang ke 0 yang merupakan asumsi awal. Jadi gunakan saja V3 yang ke 0. Ya. Yang nilainya adalah 1,0. Kemudian V1 sudah diketahui 1,05 sudut 0 ya. Atau sama dengan 1,05. Y21 dan Y22 itu nilainya ini, min 10 plus Y20, Y21. Y22 itu nilainya adalah 26 min C50. Dari mana ini nilainya? Itu bisa dibaca pada bukunya Hadi Saadat. Dari cara pembentukan matrik admitansi sistem. Ya. Matrik admitansi sistem. Ya, jadi matrik admitansi bas itu diperoleh dari ini. Jadi pada chapter 6 causal analysis ini Anda bisa membaca pada bagian bas admitansi matriks. Nilainya seperti ini matriknya. Kemudian Anda ubah dia menjadi diagram admitansi. Dan dari diagram admitansi itu Anda sudah bisa membuat ini. Plot dari matrik admitansi bas. Jadi Y11, Y12, dan seterusnya ini adalah matrik admitansi bas. Ini Y11, Y12, Y13 ya. Itu adalah matrik admitansi bas. Ya. Asal usulnya adalah ini YII ya. YII yaitu matrik yang yaitu elemen matrik yang berada pada baris dan kolom yang sama. Ya. Jadi misalkan Y11 atau Y44 atau Y22, Y33 dan seterusnya ya. Itu kita bisa tentukan nilainya berdasarkan ini. Jadi YII sama dengan sigma YIJ mulai dari J sama dengan 0 sampai N. Jadi ini adalah total matrik yang terhubung pada bas I. Itu kita jumlah semuanya. Dan itu kita total nilainya menjadi YI. Jadi matrik diagonal utama pada sistem ya. Ini matrik diagonal utama Y11, Y22, Y33. Nah, itu adalah matrik diagonal utama yang nilainya dicari berdasarkan ini, cara ini. Sebentar ya, ada Pak Mardianto. Halo, Assalamualaikum. Ya, Pak. Apa? Gimana? Oh iya, alhamdulillah. Ya. Ya, terus. Ya. Ya. Oh iya, itu ada yang nambahi belakangan. Pak Fandisa. Ya, itu Pak Fandisa juga mengajukan. Kalau menurut saya, kalau misalkan bisa diganti, monggo diganti, Pak. Itu yang lebih baru berdasarkan pendataan perangkat-perangkat lab yang memang diperlukan.
Nggak sama, Pak. Kalau boleh, kita buat tidak sama karena memang lebih banyak peralatan yang diperlukan. Berubah, Pak. Kalau boleh, Pak ya. Kalau misalkan nggak boleh, ya mana? Saya kirim lagi ajuan yang lama. Ya, halo, halo. Dengar suaranya, Pak? Yang baru aja, Pak. Ya, kasihkan yang baru, Pak. Ya, dikasihkan yang baru, Pak. Saya. Di print lagi. Di print atau minta soft copy atau minta hard copy, Pak? Oh ya. Oh, oke, oke. Ini kan sudah kan berarti yang di WA ini kan berarti soft copy kan? Loh, ada Pak di ini yang soft copy ini. Ada itu paling bawah itu. Ya, tanda-tanda di bawah sendiri. Sip. Gini, gini, gini. Tambahan Pak. Assalamualaikum. Halo, masih dengar suara saya ya? Maaf tadi ada interupsi. Halo, dengar suara saya? Bisa, Pak. Dengar, Pak. Oke. Screen saya juga kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, jadi begini ya, untuk membuat matrik administrasi bus, ya, seperti ini adalah matrik administrasi bus dan caranya adalah dengan menjumlah untuk elemen diagonal utama. Ya. Jadi matrik administrasi bus itu cara menentukan nilai-nilai elemen matriknya Y11, Y21 dan seterusnya. Itu ada dua cara. Yang pertama ya adalah untuk elemen diagonal utama. Ya, elemen diagonal utama adalah elemen di mana nomor baris dan nomor kolom dari elemen ini adalah sama. Ya. Nah ini, jadi Y11, Y22 sampai YNN itu berarti nomornya itu kan atau subscriptnya itu sama, kan ada dua angka. Nah itu angkanya itu sama 11, 22, 33, II seperti ini nih, ada II ya, sampai dengan NN. Ini adalah matrik diagonal utama, di mana posisi elemen ini, elemen diagonal utama, maaf ya, posisi elemen ini berada pada diagonal utama, yaitu berada pada daerah kiri atas sampai kanan bawah. Ini adalah matrik diagonal utama, Y11, Y22 sampai dengan YNN. Cara untuk mencari nilai dari YII atau YNN atau Y11 adalah seperti ini. Jadi jumlah dari YIJ atau matrik atau saluran yang menghubungkan bus dari bus I tersebut ke bus J. Jadi kita menjumlahkan semua saluran yang terhubung ke bus I yang menghubungkan ke bus yang lain. Jadi kita memperoleh YII. Nah, kemudian kalau untuk mencari YIJ ini ya, untuk mencari YIJ itu adalah Y kecil IJ. Jadi tidak ada penjumlahan di sini, yang ada cuma pengubahan tanda ya menjadi nilai negatifnya. Jadi Y besar IJ itu adalah nilai dari matrik. Ya, perhatikan bahwa elemen matrik itu menggunakan notasi Y besar. Ya. Nah, elemen dari matrik. Nah, adapun ini bentar. Oh, ini sistemnya enggak benar.
Ya, jadi perhatikan kalau untuk di sistem daya, ya di sistem daya di gambar sistem dayanya itu kita menggunakan Y kecil-kecil ini. Jadi ini sebetulnya adalah nilai dari tiap elemen, ya. Nilai dari tiap elemen itu dinyatakan sebagai Y kecil. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini Y kecil-kecil. Beda sekali antara Y kecil dengan Y besar, ya. Jadi Y kecil itu menunjukkan nilai dari saluran-saluran admitansi, ya, dari setiap saluran. Nah, kalau Y besar itu apa? Y besar itu adalah nilai dari matrik. Nilai dari elemen-elemen matrik itu Y besar. Nah, untuk memperoleh Y besar itu kita lakukan dengan menjumlahkan semua Y kecil-kecil yang terhubung ke bus tersebut. Ya, ini kalau untuk elemen diagonal utama. Nah, ini juga nanti akan lebih jelas dengan menggunakan contoh, dan saya kira kalau Anda sudah menempuh AST 1, Anda sudah bisa itu untuk mencari matrik admitansi bus ini. Nah, kalau Y besar IJ yang di luar dari diagonal utama tadi, itu misalkan Y21 atau Y12 atau Y1N gitu ya, itu diperoleh dengan menegatifkan atau mengubah tanda dari ini Y kecil IJ. Nah, sekarang kita lihat ya pada bukunya ini lagi. Ya. Untuk ini sistemnya adalah seperti ini. Bentar, ini itu tadi example, ini ada example-nya. Kemudian busnya seperti ini. Dan ini adalah contoh. Ini adalah contohnya ya. Oke, jadi kita mungkin langsung ke contoh saja. Apabila kita sudah tadi mengetahui dan mencari, ya mengetahui tegangan pada selek bus, kemudian kita juga mencari V2, dan kita mencari V2 dengan persamaan ini seperti V22 dan seterusnya. Dan kita mencari V3 dengan persamaan ini seperti V33 dan seterusnya, sehingga kita akan memperoleh V2 dan V3 setelah sekian kali iterasi. Kalau sudah kita peroleh V2 dan V3, maka apa yang kita lakukan yaitu mencari I1. Ya, karena semua untuk persamaan kedua dan persamaan ketiga itu sudah kita cari. Yang dicari sudah ketemu. Ya, V2 dan V3 yang dicari sudah ketemu. Nah, terus apalagi yang belum dikerjakan? Yang belum dikerjakan adalah ini, I1 belum ketemu untuk persamaan yang pertama. Ya, sehingga dengan menggunakan V1 yang sudah diketahui dan V2 dan V3 yang sudah dapat dihitung dan hasilnya sudah ketemu, kita bisa mencari I1. Oke ya, jadi ini contohnya seperti ini. Ya. Nah, pada sistem ini kita ketahui satu sistem dengan 3 bus. Yang ini adalah slack bus, ya, karena tegangannya diketahui kan ya. Nah, inilah slack bus, tegangannya diketahui, jelas V1 sekian. Ya. Kemudian ini bus 1 ya tadi ya. Bus 2 ini yang diketahui adalah apa nih? Yang diketahui adalah P dan Q. Ya, ini adalah P nih, ini P nih ya. Yang ini adalah Q. Ya, 110,2 MPa itu. Dan perlu diketahui bahwa sistem ini adalah sistem yang dinyatakan dalam per unit ya, dengan dasar 100 MVA. Daya dasarnya adalah 100 MVA. Sehingga ini harusnya semua nilai-nilai yang ada di sini itu dinyatakan dalam per unit ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya watt atau volt ampere reaktif atau volt atau ohm atau apapun, itu sudah tidak ada. Seharusnya semuanya sudah dinyatakan dalam per unit. Tetapi Anda harus hati-hati, untuk sebagian data itu ada yang masih dinyatakan dalam besaran asli.
yaitu megawatt atau megavolt ampere reaktif untuk sistem ini. Yang lainnya sudah per unit, aman ini per unit sudah, ini juga sudah per unit, ini juga sudah per unit, beres. Ini masih besaran satuan asli ya. Ini juga masih satuan asli MVAR, sehingga harus dikonversi menjadi per unit. Cara mengkonversinya gimana? Cara mengkonversinya cukup kita bagi saja. Untuk mendapatkan nilai per unit, maka kita bagi nilai asli dengan nilai dasar, maka kita akan memperoleh nilai dalam per unit. Ya. Kita teruskan. Nah, jadi sebelum kita bisa menghitung, kita harus membentuk matrik administrasi bus ini. Di mana kita mengetahui bahwa ya Y kecil 12 ya. Y kecil 12 itu adalah saluran yang menghubungkan bus 1 ke bus 2 ini. Nilainya adalah 0,02 plus J 0,04 per unit. Ya. Nah, kemudian hati-hati ya. Ini bukanlah admitansi ya, 0,02 plus J 0,04 per unit. Ini bukanlah nilai admitansi saluran. Ini adalah nilai impedansi saluran. Oke, jadi ini kayaknya harus saya kasih keterangan. Ini ya, jadi kita gambar di sini. Kita gambar ulang. Ini adalah sistemnya ya. Perhatikan bahwa ini adalah data-data impedansi. Ya. Jadi ini adalah apa nih? Ini adalah Z kecil 12. Bukan Y kecil. Kenapa kok Z kecil? Ya, karena ini nilai reaktansinya ini reaktansi induktif kan? Ini kan reaktansi induktif, ini positif. Kalau reaktansi induktif itu positif, maka berarti dia itu adalah impedansi. Nah, karena Z itu kan Z sama dengan R gitu ya, R ditambah J omega gitu ya. J omeganya kita pakai ini sekalikan L ya. Jadi ketika ada nilai ini imajinernya itu positif, nah itu berarti impedansi ya, karena di sini ini yang dibutuhkan adalah induktansi, dan induktansi itu akan bernilai positif reaktansi induktansinya itu positif kalau dinyatakan dalam impedansi ya. Sementara kalau menggunakan Y ya, kalau menggunakan Y mungkin saya di sini Y itu Y kecil admitansi itu sama dengan seper Z. Nah, sehingga dia ini pasti bagian imajinernya ya, yang ada J-nya itu bagian imajiner itu pasti negatif, amin J gitu. Pasti bentuknya adalah amin J. Nah, jadi bagian imajinernya imajiner negatif. Itu adalah ciri-ciri dari nilai admitansi. Sementara kalau nilai impedansi, bagian imajinernya positif, plus J sekian. Kalau admitansi, dia minus J sekian. Ini juga mungkin perlu saya perjelas. Ya, ini bagian imajiner positif. Nah, itu impedansi. Ini adalah cara untuk mengetahui apakah data-data saluran ini ya adalah merupakan nilai impedansi atau admitansi.
gitu ya. Karena kadang-kadang tidak diberitahukan, jadi Anda harus mencari sendiri, Anda harus menyimpulkan sendiri. Nah, jadi ini adalah Z12. Hati-hati ya. Dan ini juga adalah Z13 yang ini ya. Ini adalah Z13. Ya, saya buat merah ya. Z13, kemudian yang ini adalah Z23. Z kecil ya. Nah, ini adalah 3 bus pada sistem kita. Nah, sehingga misalkan ini di sini. Nah, kita lihat di sini Y kecil 12, yaitu admitansi saluran yang menghubungkan bus 1 ke bus 2 itu kita hitung dengan menggunakan 1/0,02 plus J0,04 ini, yaitu 1 Z kecil 12 ya. Jadi kita memperoleh ini ya, Y kecil ini dari nilai-nilai impedansi ini ya. Nah, jadi kita mencari Y kecil 12 di sini ya. Ini adalah dari 1 Z kecil 12. Jadi Y kecil 12 sama dengan 1 Z kecil 12. Ini ya. Atau di sini Y kecil 12 sama dengan 1 Z kecil 12. Gitu ya. Sehingga kita peroleh seperti ini ya. Jadi Y kecil 12 sama dengan 10 minus J20. Nah, Anda lihat bahwa di sini ini bagian imajinirnya adalah negatif ya. Sehingga inilah menunjukkan bahwa dia ini adalah admitansi ya. Ini juga Y kecil 13 itu adalah 10 minus J30. Wah, ini juga adalah admitansi. Dari nilai-nilai ini langsung kita proses untuk memperoleh nilai ini. Impedansi, nilai admitansi bus. Jadi Y besar 11 adalah jumlah dari seluruh admitansi yang terhubung ke bus 1, yaitu Y12 plus Y13 dengan menggunakan rumus yang tadi dan seterusnya ya. Maka kita akan memperoleh Y bus. Nah, inilah Y bus kita peroleh ya, dengan menggunakan ini ya, rumus yang tadi. Kita langsung memperoleh Y busnya dapat, kita tulis sini misalkan Y busnya dapat ini. Ya, ini sudah kita dapatkan Y bus. Oke, ini kita simpan sebagai ya. Nah, setelah itu ya. Y bus sudah dapat. Oke, jadi kita kemudian mengklasifikasikan bus-bus yang ada. Berdasarkan data-data ini, kita harus mengetahui mana yang select bus. Ya, jadi V1 diketahui, jadi bus 1 adalah select bus. Kemudian bus 2 dan 3 adalah PG bus, karena yang diketahui adalah daya-daya saja, ya, daya aktif P2 dan P3, dan daya aktif P2. Dan kemudian kita proses nilai-nilai dari daya itu, ya. Jadi di sini ini daya yang ada adalah daya yang ditarik saja, ya. Daya yang ditarik bus 2 dan bus 3 ini. Karena dia tidak memiliki daya yang
masukkan ke bus. Ya. Di sini ini tidak ada generator, bus 2 dan bus 3, sehingga yang ada itu hanya daya yang ditarik ke beban, ya, karena ini adalah load bus memang. Sehingga tadi sudah kita ketahui bahwa nilai dari daya-daya itu masih berupa besaran asli, masih belum menjadi besaran per unit, maka kita harus mengkonversinya menjadi besaran per unit. Caranya bagaimana? Yaitu dengan membaginya dengan MVA basis atau MVA dasar. Ya, jadi ini cara untuk menghitung daya kompleks atau S, ya, itu adalah TI yang terjadwal ditambah JKI yang terjadwal. Schedule, ya, terjadwal. Nah, kemudian untuk bus 2, daya kompleks pada bus 2 yang terjadwal adalah P2 yang dibangkitkan. Jadi G ini generated, ya. P2 yang dibangkitkan berarti kalau misalkan di situ ada generator gitu ya. Kalau di situ ada generator, maka ya berarti ada dayanya positif P2. Nah, kalau tidak ada, ya berarti di sini 0. Ya. Dan untuk kasus bus 2, di bus 2 ini tidak ada daya yang dibangkitkan. Yang ada hanya daya yang keluar dari sistem. Berarti daya ini masuk ke beban. Ya, atau disebut sebagai P2 yang diterima, gitu ya, deliver. P2 yang di-deliver ke luar sistem, ya, ke beban-beban. Jadi ini penting karena ini akan menentukan tanda dari nilai-nilai daya tadi. Begitu juga untuk reaktif, daya reaktif, ini yang dibangkitkan itu positif, dikurangi dengan daya yang diserap, ya, atau dikirim ke luar. Sehingga untuk bus 2, S2 itu adalah S2 total ya, S2 terjadwal adalah sama dengan ini. Daya yang dikirim pada bus 2 tidak ada, karena tidak ada generator di sana. Yang ada hanya beban, jadi ini minus, diserap atau di-deliver, min 256,6. Plus J, J-nya itu ada nggak yang dimasukkan ke sistem? Tidak ada, jadi di sini 0. Dikurangi dengan Q2 yang diambil, dikirim dari sistem, 110,2. Oke, jadi ini kita peroleh S2 terjadwal adalah minus 2,566, minus J 1,102 per unit. Nah, ini sudah per unit. Nah, disinilah kita sudah melihat bahwa nilai-nilai daya sudah per unit dan ini kemudian bisa diproses, ya, karena nilainya sudah dalam per unit. Begitu juga dengan cara yang sama, kita memperoleh S3 bersih, gitu ya. Itu adalah min 1,326, minus sekian-sekian per unit. Oke. Yang kemudian dengan menggunakan metode Gauss-Seidel, ya, kita tetapkan diketahui dari soalnya. Jadi V2 awal dan V3 awal itu sama dengan 1/0 derajat per unit. Ini juga per unit, ya. Kemudian dengan menggunakan persamaan yang sudah kita lihat tadi, ya, V2 yang pertama sudah bisa kita hitung. Sama dengan setor V2 yang ke 0, ya, conjugate dikalikan dengan daya terjadwal, ya, daya terjadwal ini adalah conjugate-nya, sehingga di sini ini minus, ya, minus. I-nya itu minus. Dibagi dengan Y22 dikalikan ini. Sehingga kita peroleh nilai V2 yang pertama, ya, V2 yang pertama itu ini sekian. Ini V2 yang pertama adalah sekian. Ya, ini V2 untuk iterasi pertama. Perhitungannya menggunakan bilangan kompleks. Ya. Begitu juga V3 yang pertama, iterasi pertama kita hitung dengan cara yang sama. Ya, Anda tidak harus menggunakan L atau K dan lain sebagainya ini, karena ini adalah untuk menghemat memori kalau kita menggunakan kalkulator atau komputer lama. Nah, sementara kita menggunakan MATLAB itu sudah cepat saja, tidak perlu menggunakan K atau L, ini semua kita menggunakan saja persamaan aslinya ini. Persamaan aslinya ini, ya. V2, V3 dihitung lagi V3-nya ini, ya. Kemudian dan seterusnya, sehingga kita akan memperoleh V2 yang
kedua adalah sekian, 0,9816 minus D sekian, V3 yang kedua adalah sekian, ya. Kemudian iterasi ketiga kita peroleh nilai-nilai ini. Setelah 7 iterasi maka kita peroleh nilai-nilai tegangan-tegangan V2 dan V3 adalah sekian. Dan ini cenderung konstan, maksudnya konvergen ya. Ketika kita melanjutkan proses iterasi, maka nilai-nilainya itu adalah cenderung berada pada nilai ini tetap. Ya, kalaupun terjadi perubahan paling hanya 0,0000 berapa. Ya, jadi ini dapat dianggap sebagai nilai akhir dari V2 dan V3 atau nilai yang dicari. Nah, kita sudah dapat tegangan-tegangan pada PQ bus. Ya, terus sekarang bagaimana? Nah, sekarang kita harus menyelesaikan yang belum diketahui. Kita harus mencari yang belum diketahui, yaitu daya ya, pada slack bus atau arus pada slack bus. Di mana tegangan pada slack bus sudah diketahui, ya kemudian tegangan juga pada bus beban itu juga sudah diketahui, ya maka kita bisa menghitung ini, ya sampai sini, ya. Jadi P1 itu sama dengan bagian real, ya, bagian real dari ini V1 konjugat dikalikan Y11 V1 plus Y12 V2 plus Y13 V3. Ya. Dan Q1 itu kita peroleh dari rumus ini, itu sebenarnya adalah rumus arus, ya. Rumus arus yang kita lihat dari sini sebetulnya. Ya, jadi kalau kita nyari P2 itu sama dengan ya bagian real dari I2 dikalikan dengan V2 konjugit gitu ya. Jadi ini kita peroleh bagian real dari I2 ini atau I1 untuk kasus ini dikalikan dengan V1 konjugit. Sehingga akan kita peroleh nilai-nilai P1 dan Q1 adalah seperti ini. Nah, perhitungan ini sudah saya program di MATLAB ya. Nah, di sini sudah ada ini load flow Ramadan Al-Satsat di sini. Ya, sedikit lagi ya, kita akan mengakhiri kuliah kita. Dan ini adalah bagian di mana kita akan menjalankan atau running dari perhitungan di tadi, bukunya Pak Ramadan tadi ya. Kita bukan dulu supaya kelihatan dua-duanya. Kita lihat nanti dengan menggunakan MATLAB, dan Anda nanti akan saya berikan tugas kelompok ya untuk menjalankan program ini dengan data yang berbeda. Datanya berbeda, Anda tidak perlu menulis program, tetapi Anda tinggal mengubah bagian-bagian tertentu saja, yaitu pada ininya nilai-nilai admitansi dan nilai daya. Ya. Sistemnya persis, cuman berbeda di data-data sistemnya. Oke, jadi ini sudah saya set supaya persis ya dengan ininya Ramadan ini. Y12 sama dengan 0,02 plus 0,04. Ya ini Z kecil 12. Gitu ya. Jadi Y12-nya adalah sepernya itu. Kemudian sampai dengan Y23 itu adalah 0,0125 plus J 0,025 itu Z-nya sebetulnya. Y23-nya itu adalah seper dari itu.
Sehingga kemudian kita menghitung nilai-nilai dari matriks ini, Y11, Y1, Y13, sudah. Kemudian kita menghitung V2. Ya. Kita menghitung V2 dengan menggunakan persamaan ini. Ya, V2 sama dengan konjugat S2, yaitu ini. Dibagi konjugat V2, yaitu ini. Ditambah Y12 V1, ditambah Y23 V3, ya, dibagi dengan Y22. Ya, gitu. Persis V3-nya diperoleh juga. Kemudian kita menampilkan di sini. Oke, kita akan hentikan di sini. Dan kita akan jalankan MATLAB ya untuk melihat bagaimana hasil dari iterasi yang pertama. Oh, Y dua-duanya. Oh, Y dua-duanya. Y dua-dua berapa? Y2. Ini kayaknya terkomen. Terkomen Y2-nya. Yang ini enggak ini? Yang apa yang ini? Iya. Y besar dua-duanya belum ada. Oh, ini. Ini bisa kayaknya ya. Gunakan yang ini. Kita pakai yang ini saja. Ini hasil iterasi pertama diperoleh. Ya. Seperti ini nilainya. 0,98254 minus 0,03i. Masih dalam bentuk rektangular ya. Sebelum dalam bentuk polar. Anda harus mengkonversinya sedikit supaya menjadi polar seperti ini. Ini adalah hasil iterasi pertama. Untuk V2 sekian, untuk V3 sekian. Ya, saya kira ini V3-nya juga mirip 1,0011 ya. Minus J 0,0353. Ya, persis. Oh ya, ini dalam bentuk rektangular semua. 98254 J 0,31. Persis ya hasilnya. Dan kita jalankan lagi cukup dengan continue di sini langsung dapat iterasi kedua. V2-nya adalah sekian. V2 yang kedua ini ya 0,9816 sekian ya kalau di MATLAB. Minus J 0,0520 minus J 0,0524 kalau di sini I ya, jadi tidak pakai J kalau MATLAB tapi pakai I. Minus 0,045928 persis ya di sini. Di MATLAB malah dapat yang lebih panjang lagi pakai I. Kalau yang di buku ini standar ya yang pakai J. Dan seterusnya untuk iterasi ketiga. Kita lihat hasilnya, cukup dengan satu klik kita sudah mendapatkan iterasi ketiga 0,9808, ini 0,98079 benar, minus J 0,0578, minus 0,05778 benar ya. Kemudian V3-nya adalah 1,0004 benar, minus 0,0488 benar di sini ya persis. Yang iterasi keempat V2 adalah sekian 0,98035 minus J 0,05936. Betul ya. Tuh. Setelah 7 iterasi kita peroleh berapa? Ini kita teruskan iterasinya sampai ke 7 0,98002 atau 0,9800 kalau dipotong di sini 98 atau minus J 0,06 ya kalau dibulatkan. Ini adalah V2 yang ke-7, kemudian V3-nya adalah 1 minus J 0,05. 1 minus 0,049989. Jadi sudah persis seperti yang diperoleh dari bukunya Ramadan El-Satsat. Kemudian setelah kita memperoleh nilai-nilai ya, kita bisa menghitung ini.
nilai S1, P1, dan Q1. Cuman V1-nya tahu. Oh ya, ini sudah cukup ya untuk memperoleh nilai-nilai ini ya. Jadi P1-nya 4, P1-nya adalah minus 1,8894 per unit. Ya, persis sudah. Kemudian apalagi yang sudah diperoleh semua. Ya. Setelah ini bisa kita lakukan perhitungan berikutnya, yaitu menghitung rugi daya sebetulnya untuk setiap saluran yang ada di sini, itu nanti bisa kita hitung rugi dayanya, tapi itu nanti. Ya. Saya harap Anda bisa mengikutinya. Untuk perhitungan ini adalah seperti yang sudah Anda kerjakan dengan menggunakan bilangan real pada tugas-tugas yang lalu, ya, persamaan simultan 3x3. Cuman ini adalah dalam bentuk kompleks semua, ya, arus, tegangan maupun admitansi itu adalah nilai-nilai kompleks, termasuk juga daya baik aktif maupun reaktif, ya, semuanya adalah bilangan kompleks yang kalau kita menggunakan MATLAB maka sudah tidak jadi masalah, ya, karena MATLAB akan memperlakukan perhitungan apakah itu bilangan real atau bilangan kompleks, itu akan dihitung semua. Dan bagi komputer itu tidak jadi masalah, ya. Cuman kalau kita menggunakan kalkulator biasa, ini mungkin akan sedikit kesulitan, harus melakukan beberapa langkah untuk bisa dengan perkalian bilangan kompleks saja kita harus melakukan 2 langkah, ya. Pertama kita menghitung bagian real, kemudian setelah itu baru kita menghitung imajinernya. Oke, jadi untuk Anda saya kira bisa saya akhiri sekian. Saya harap bisa dimengerti. Nah, ini ada kita bahas minggu depan, dan untuk yang saat ini ada tugas untuk Anda kerjakan, silakan tunggu di grup untuk melihat pembagian tugas per kelompok. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada yang ditanya. Ya, jadi saya anggap cukup jelas apa yang sudah saya terangkan, benar bisa memahaminya. Dan untuk dapat memahami ini, Anda perlu mencoba terus, ya, mencoba terus, termasuk dari tugas yang saya berikan, itu Anda perlu mencoba otak-atik, ya, sehingga Anda terbiasa dengan perhitungan bilangan kompleks menggunakan MATLAB. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.